Yah, langsung saja ya. Aku itu gak habis pikir sama menantuku. Yang belakangan ini suka sekali bikin aku bingung sendiri. Padahal sudah lebih dari 3 tahun dia itu jadi menantuku. Tapi kenapa belakangan ini sikap dan perilakunya mulai berubah pada diriku? Jujur saja, aku senang kalau Andi bisa akrab dan dekat denganku sebagai mama mertuanya. Tapi di lain sisi, aku juga khawatir kalau kedekatan kami mulai berlebihan nantinya. Gejala itu kini kurasakan Andi beberapa kali berani menggenggam tanganku dan mengecup diriku. Mungkin bagi Andi itu hanya sebuah kecupan biasa, ya kan? Cipika-cipiki adalah sebuah hal yang lazim sebagai tanda kasih sayang menantu kepada mertua. Namun, hal itu tentu saja tidak biasa bagi diriku. Aku jadi merasa ada perhatian dan kasih sayang yang lebih dari Andi kepadaku. Bukan sekedar kasih sayang dan rasa hormat menantu kepada mertua, tapi bunga-bunga asmara dari seorang pria kepada lawan jenisnya. Yah, akhirnya semua dugaanku benar adanya. Ketika Andi mulai berani memanggilku dengan sebutan Nina, nama asliku, tanpa embel-embel kata mama lagi. Dia memanggil namaku, membisikkannya di telingaku. Di saat aku sudah tak bisa membedakan apakah aku sudah mulai terseret arus dalam perasaan yang sama dengan Andi. Aku khawatir jika kelak tak bisa menahan perasaanku sendiri. Aku khawatir jika kelak aku malah menjadi seorang ibu yang melukai hati Rina, putri kandungku sendiri. Bagaimana kisahku ini terjadi? Dan apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bertahan atau hanyut dalam keindahan surga dunia yang semu ini? Kita simak bersama ya kawan. Begini ceritanya. Namaku Marlina namun biasa dipanggil Nina. Usiaku sudah 48 tahun dan sudah 10 tahun hidup sendiri semenjak suamiku meninggal dunia. Rina anakku sudah berumah tangga selama 3 tahun menikah dengan Andi, menantuku. Sejak menikah, Andi memboyong Rina ke kota di mana tempat asalnya. Aku sendiri tak mungkin ikut mereka, meski Andi sudah menawariku pindah. Sebab aku masih sayang sama usaha warung makan dan juga rumah peninggalan mendiang suami. Selama 3 tahun pula, aku sering kesepian karena Rina yang biasanya selalu bersamaku kini tinggal jauh di sana. Hanya berapa bulan sekali mereka nengok aku. Walau begitu, kami tetap berkomunikasi, meski cuma melalui WhatsApp atau telepon. Sesekali Rina putriku yang bekerja sebagai ASN bisa mengunjungiku saat ada tugas di kota kami. Begitu pula dengan Andi yang bekerja sebagai pengusaha ekspor hasil pertanian. Dia juga sering ke kota di mana aku tinggal untuk mencari hasil pertaniannya. Andi dan Rina hanya bisa menengokku bersamaan jika libur lebaran tiba ataupun libur akhir tahun, jadi ya setahun hanya 2 kali. Terus terang sejak Rina menikah, aku malah merasa yang lebih perhatian kepadaku, justru Andi menantuku. Rina putriku malah lebih sibuk dengan urusan pekerjaannya di sana. Andi malah sering mengirimkan WhatsApp dan nelpon aku. Dia juga pernah memintaku untuk mencari lagi suami yang baru agar aku gak terlampau sepi sendirian. Cuman, kukatakan pada Andi, aku malu, masak sudah tuir dan mau punya cucu malah kawin lagi. Lagi pula, aku sudah terlanjur nyaman hidup sendiri. Mana, ada juga yang mau sama Umi Andi. Umi kan sudah tua Begitu jawabanku setiap kali Andi memintaku mencari pengganti mendiang suamiku. Dan Andi pasti selalu menyangkal aku, kata Andi. Diriku masih cantik dan menarik. Pasti banyak yang suka sama Umi dan berminat jadi pendamping Umi, kata Andi. Yang bikin aku suka kesal sama Andi, dia itu suka sekali menjodohkan aku dengan kenalannya atau dengan mitra usahanya yang usianya sebaya atau lebih tua dariku. Yah, Andi lama-lama kayak mak comblang aja yang pingin lihat ibu mertuanya dapat jodoh lagi. Tapi kalau aku kesal, Andi malah tertawa bahagia seperti senang menggodaku.
Ya, dari kedekatan Andi yang mulai akrab sama aku itu, akhirnya aku jadi merasa kalau Andi bukan hanya sekedar menantu, tapi dia juga jadi teman ngobrol yang asyik, walau sering nyebelin. Sebab pernah suatu ketika Andi ngenalin aku dengan mitra bisnisnya yang bernama Pak Sumitro. Usia Pak Mitro sekitar 50 tahun atau 2 tahun lebih tua dariku. Orangnya memang baik dan penampilannya juga cukup menarik. Masih nampak gurat ketampanan di wajah Pak Mitro. Perawakannya juga masih tegap dan bugar. Aku tahu kalau Andi sengaja mau menjodohkan aku sama Pak Sumitro. Dan aku juga sangat paham kalau Pak Sumitro jatuh hati kepadaku. Gara-gara Andi juga, aku akhirnya merasa seperti jadi muda kembali. Apalagi semenjak berkenalan dengan Pak Sumitro, aku pun mulai merasakan simpati dan kagum pada Pak Mitro. Sehingga ketika Andi kembali ke kotanya, Pak Sumitro yang kebetulan tinggal di kota ini, jadi sering mampir ke warung makan di rumahku. Awalnya hanya sekadar makan siang, dan beliau ngajak beberapa kenalan ataupun staf karyawannya untuk meramaikan warung makan milikku. Sejak itu, Pak Mitro semakin menunjukkan kalau beliau tertarik dan ingin mendekatiku. Pak Mitro jadi lebih sering lagi berkunjung ke rumahku. Hingga suatu ketika, Pak Mitro menjemputku untuk mengajak aku jalan-jalan dan cari makan malam di luar, hanya berduaan saja pakai mobilnya. Aku bilang, mending makan di rumah saja, karena aku kan jago masak dan punya warung. Tapi, kata Pak Mitro, dia ngajak aku supaya aku tuh nggak bosan di rumah terus. Dek Nina kan juga butuh refreshing. Mau ya kalau saya ajak makan malam di luar? Pinta Pak Mitro. Ya akhirnya, aku pun luluh dengan ajakan Pak Sumitro. 2 bulan setelah hubungan kami semakin akrab, Pak Sumitro pun jadi lebih berani mengungkapkan perasaannya kepadaku. Beliau bilang mencintai dan ingin menikahiku. Pak Sumitro memang pandai mengambil hati wanita. Segala rayuan dan pujian-pujiannya membuat aku merasa nyaman, dan akhirnya aku pun membuka hatiku. Iya, saat itu aku jawab beliau dengan mengatakan kalau aku juga kagum dan mulai punya perasaan sayang sama beliau. Pak Mitro senang sekali mendengar ucapanku. Kami pun sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih jauh. Ya, di usia setengah baya, aku jadi bagaikan gadis muda yang berbunga-bunga, memiliki seorang pangeran pujaan hati. Aku mulai larut dalam perasaanku bersama Pak Sumitro, karena kupikir mungkin beliaulah jodoh yang dikirimkan Yang Maha Kuasa untukku. Sejak saat itu, apapun yang diinginkan Pak Sumitro pasti akan diberikan dan kuturuti. Hingga suatu malam, kami keluar jalan-jalan, bukan sekedar makan malam. Ya, malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengabulkan permintaan Pak Mitro yang ingin mengajakku bermalam, berduaan di sebuah penginapan. Malam itu jugalah, untuk pertama kalinya, aku melakukan hal itu dengan lelaki yang belum menjadi suamiku. Pak Mitro membuat anganku terbang sangat tinggi sekali. Aku berpikir, nggak ada salahnya kami bercinta, sebab kelak beliau pun akan menjadi suamiku. Karena beliau sudah berjanji akan melamar dan menikahiku. Tak pernah aku menaruh curiga kalau Pak Sumitro sebenarnya hanya ingin mempermainkan aku. Beliau hanya tertarik padaku karena kecantikan dan keindahan fisikku semata. Semua itu baru aku sadari ketika suatu saat ada seorang wanita yang menghubungiku. Betapa kagetnya aku, ternyata wanita itu adalah Bu Nani yang mengaku masih menjadi istri sah Pak Sumitro. Sebab selama ini Pak Sumitro mengaku bahwa beliau seorang duda dan istrinya pun sudah lama meninggal dunia. Pengakuan Pak Sumitro pun sempat kutanyakan pada Andi menantuku, sebab Andi adalah mitra bisnis Pak Sumitro. Dan Andi pun membenarkan bahwa Pak Mitro seorang duda. Atas dasar itulah aku berpikir Pak Sumitro benar-benar mencintaiku dan berniat membina rumah tangga bersamaku.
Ya saat itu, aku bingung sekali. Wanita bernama Bu Nani itu meneleponku sembari melontarkan kemarahan dan sumpah serapahnya. Aku dikatain sebagai janda pelakor dan ucapan tak pantas lainnya. Sementara, setelah itu, aku mencoba menghubungi Pak Sumitro untuk meminta penjelasan. Namun, ternyata HP Pak Mitro disita Bu Nani, yang masih menjadi istri sah Pak Sumitro. Hatiku terasa sedih dan hancur saat itu, hubungan yang kuharapkan dengan Pak Mitro seperti seketika kandas. Padahal, baru semalam kemarin, Pak Mitro memaksa untuk menginap di rumahku, dan baru semalam pula beliau mendapatkan kehangatan cinta dariku. Bagaimana mungkin aku melayani lelaki lain seperti melayani suamiku sendiri, sementara keesokannya semua keindahan mimpi itu ternyata kepalsuan. Dalam kesedihan dan kebingunganku, aku akhirnya menelepon Andi menantuku. Kuceritakan semuanya tentang apa yang aku alami bersama Pak Sumitro. Andi tentu saja kaget bukan main. Dia pun tak pernah menyangka bila Pak Sumitro ternyata selama ini berbohong tentang statusnya. Aku meminta Andi untuk menyimpan ceritaku dan jangan sampai Rina putriku mengetahuinya. Sebab tentu aku akan sangat malu pada anakku. Untung saja selama menjalin hubungan dengan Pak Sumitro, aku tak pernah memberitahu Rina. Seandainya aku menceritakan rencanaku menikah lagi, betapa malunya aku. Sebab semua mimpi indah dan angin surga dari Pak Sumitro ternyata penuh kepalsuan. Lelaki itu hanya ingin menikmati keindahan tubuhku dengan menutupi statusnya yang masih punya istri. Mendengar curahan hatiku, Andi pun berjanji untuk segera menengokku ke kota ini. Dan seminggu kemudian, menantuku itu sudah sampai di rumahku. Umi yang sabar ya. Maafkan Andi juga yang salah. Sudah mengenalkan Umi pada Pak Sumitro. Andi juga gak menyangka Pak Mitro seperti itu, kata Andi. Ku jawab, sudahlah Andi, Umi juga yang salah. Terlalu mudah percaya dan jatuh dalam rayuan gombal Pak Mitro. Nasi sudah menjadi bubur Andi, ujarku. Kuakui aku sangat kecewa sekali. Aku sudah terlanjur mencintai Pak Sumitro dan sudah rela berbagi kasih bersama hingga beberapa kali. Bukan itu saja, hubunganku dengan Pak Sumitro yang sudah terlanjur melampaui batas wajar sudah membuat aku seperti merindukan kenyamanan dari seorang lelaki. Selain itu, aku pun sangat khawatir. Aku baru menyadari bahwa apa yang sudah kulakukan bersama Pak Sumitro bisa saja berdampak padaku. Sebab di usia 46 tahun aku masih bisa mengandung. Andi terkejut mendengar pengakuanku. Dia juga ikut merasa sedih dengan yang menimpa diriku, mama mertuanya. Namun, Andi berusaha menghibur dan menenangkan hatiku. Malam itu, aku dan Andi terlibat obrolan yang serius tentang kekhawatiranku dan tentang bagaimana aku harus menyikapi masalahku dengan Pak Sumitro. Andi bahkan beberapa kali mencoba menghubungi Pak Sumitro, namun selalu gagal. Dan sekali itu dijawab oleh Bu Nanik, yang ternyata memang benar istri dari Pak Sumitro. Saat itulah, aku seperti tak mampu membendung beban di hatiku. Tanpa sadar, aku memeluk Andi, dan Andi menyambutku supaya aku bisa melepaskan tangisku di bahunya. Nah, seperti yang kuceritakan di awal kisah. Malam itu aku terlalu terbawa perasaan, sementara Andi menantuku memberiku sebuah perasaan yang nyaman sekali. Aku perlahan bisa melupakan Pak Sumitro yang sudah membohongi dan menyakiti perasaanku. Dan Andi jugalah yang membuat aku bisa melupakan Pak Sumitro malam itu. Jangan sedih lagi ya Nina, aku yang akan menyayangi dan mengobati luka hatimu, bisik Andi, menyebut namaku tanpa embel-embel kata mama atau Umi lagi. Makasih ya Andi, kamu memang menantu yang paling mengerti dengan perasaanku, balasku. Aku tak mampu menolak ajakan menantuku sendiri di malam itu.
kata Andi. Aku tak perlu risau atau khawatir, sebab selama ini dia dan Rina, anakku pun belum bisa memiliki keturunan selama 3 tahun menikah. Andi malah berharap aku bisa mengandung dan bisa memberikannya seorang anak untuknya. Kukatakan, "Ih Andi, Umi jadi tambah sebel deh sama kamu. Entahlah, aku tak memikirkan lagi apa yang akan kuhadapi dalam perjalanan hidupku nanti. Apakah aku harus menerima Andi? Ataukah aku harus pergi dan menjauh dari semua masalah ini?" Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.